Lihat dirimu hadir. Apaan sih? Kamu sengaja ya megang-megang aku ya? Kalau kamu masih sayang sama pekerjaan kamu, mendingan kamu diam aja atau enggak kamu pergi dari tempat ini. Kalau kamu udah gak sayang sama pekerjaan kamu, aku bakal bilang sama kakakku buat mecat kamu, tau nggak? Baik, udahlah nggak apa-apa daripada Daripada kamu dipecat. Mbak yakin sama keputusan Mbak yang ini emang gak masuk akal sih. Putri, aku nggak mau kalau kita harus jual rumah. Tapi aku juga gak rela saudara aku satu-satunya nikah sama orang kayak gitu. Mbak, aku gak mau Mbak tuh tersiksa cuma gara-gara hutang kayak gini. Ya mau gimana lagi? Itu kan tanggung jawab kita. Ya terutama aku, Put. Terus aku harus kehilangan saudara aku satu-satunya cuma demi utang. Ya udah, mungkin nanti aku juga bisa sayang sama David. Enggak Mbak, ini bukan masalah sayang atau enggaknya, tapi Putri, rumah itu penting, penuh kenangan buat kita. Dari kecil kita bareng-bareng di sana. Aku nggak mau kalau rumah itu dijual. tapi aku lebih baik kehilangan rumah itu daripada aku harus kehilangan kamu. Put, nanti kalau kita punya duit, ya mungkin kita bisa benahin lagi rumahnya. Rumah bisa dicari, tapi kalau saudara kayak kamu nggak bisa Mbak. Aku nggak rela kamu nikah sama orang itu. Aku tahu David gimana orangnya. Putri, Aku nggak mau kamu tersiksa cuma gara-gara utang kita. di luar sana rumah banyak, tapi yang benar-benar rumah untuk kita yang mana? Kita dari lahir di rumah itu, banyak kenangan soal orang tua kita di rumah itu. Aku nggak mau kenangan itu hilang. Itu satu-satunya yang bisa kita jaga. Kita kan nggak punya apa-apa lagi. Win, tumben telat. Ya maaf. Jadi gimana? Kamu udah tekan Vivi? Ya aku udah kasih peringatan sih sama mereka. Ya, seharusnya kamu jangan kasih peringatan. Langsung to the point aja. Kalau emang Vivi gak mau sama, ya, kamu langsung minta aja utangnya. Kamu gimana sih? Ya itu untuk awal-awal aja, Fit. Kasihan juga kalau misal mereka langsung dipaksa harus bayar sekarang. Apalagi syaratnya kayak gitu. Ya aku tahu mereka orang biasa, orang nggak mampu. Ya mereka pasti nggak bisa bayar kan. Dan mereka juga nggak tahu bisa nerima kamu atau enggak. Win, sebenarnya aku gak butuh uang itu. Yang aku butuhkan tahu, itu Fit. adalah Vivi, ya. Nanti kalau kamu udah nikah, kamu bisa tinggal di situ. Aku nggak mau. Aku mending kehilangan rumah daripada aku kehilangan saudara aku satu-satunya. Putri, dengerin aku dong. Aku di sini orang yang paling tua. Aku kakak kamu, aku mbak kamu. Aku harus tanggung jawab. Aku nggak bisa Mbak. Aku mending kehilangan rumah itu daripada aku kehilangan saudara aku satu-satunya. Aku bener-bener nggak rela kalau sampai saudara aku menikah Putri, sama orang. untuk menjual rumah itu, aku butuh persetujuan kamu. Ahli warisnya kan kita berdua. Otomatis ya aku juga perlu tanda tangan kamu. Aku setuju kita ngejual rumah itu. Ya udah, nggak apa-apa ya. Aku bakal nikah sama David. Enggak, aku nggak mau. Mending Mbak sekarang cari temen Mbak yang emang butuh rumah dan emang mau beli rumah kita. Kemarin udah ada yang nyari sih, bilang mau ketemu hari ini. Ya udah kalau gitu, apalagi yang Mbak pikirin? Mbak jangan ngorbanin diri sendiri dong. Ya udah, aku temuin orangnya dulu. Nanti aku pikir-pikir lagi. Aku cari Mbak minum ya.
Udah cepet balik ya. Iya. Dipikir-pikir lagi. Halo. Tapi imbalannya apa sih aku harus ngelakuin ini semua? Windy, kalau masalah imbalan, kamu jangan khawatir. Apapun yang kamu minta bakal aku berikan. Yang terpenting Vivi mau menikah sama aku. Ya. Sebenarnya Vivi gampang digoda. Yang paling sulit itu adalah adiknya, Putri. Dia yang bersikeras menolak aku untuk menikahi Vivi. Meskipun aku ancam dari dulu. Tapi kesabaran aku udah habis. Kalau semuanya Putri tetap menghalangi niat aku untuk deket sama Vivi, ya mau tidak mau aku harus ambil rumahnya untuk utang yang dipinjam orang tuanya sama orang tua aku. Tahu nggak? Iya, aku paham sih. Lagian mereka gak bakal nolak. Toh ibu bapak dari Vivi itu udah mati. Tahu nggak? Iya, aku juga yakin sih, apalagi mereka juga butuh duit. Mereka pasti bakal menerima kamu. Cuma ya gitu, si Putri itu yang agak rumit aja. Tapi kamu tenang aja. Ya, kalau misalnya imbalannya gede, aku pasti bisa sih nyelesain ini. Kamu tenang aja kalau masalah imbalan, gak usah dipikirin. Ya, yang terpenting niat aku tercapai. Ya, aku pengen ngelihat usaha kamu. Kalau semuanya usaha kamu gagal lagi, ya mau tidak mau aku harus turun tangan langsung. Ya. Ya udah. Ya udah kalau gitu kita cari makan aja dulu. Udah ya. Daripada aku ngurusin kerjaan terus, mending aku jalan-jalan dulu ke tempat ini. Aku udah lama banget gak main ke tempat ini. Apaan sih? Kamu sengaja ya megang-megang aku ya? Kalau misalkan aku nggak pegangin kamu, Nggak usah modus. Orang kayak kamu ini biasanya suka modus dan suka menganiaya, tahu nggak? maksud Suka kamu apa? menindas juga. Aku nggak kenal ya sama kamu. Aku juga nggak kenal sama kamu, tapi kamu megang-megang aku. Kalau misalkan aku nggak tolongin kamu pasti udah jatuh. Iya, aku mending nggak usah ditolongin sama kamu aja daripada aku dipegang-pegang sama orang kayak kamu. Kamu pasti orang kaya kan? Terus kenapa? Ya orang kaya yang suka menindas orang miskin. Kamu juga mau nindas aku? Atau kamu mau ngata-ngatain aku? Kamu kenapa sih? Kamu yang kenapa? Kamu ngapain megang-megang aku udah nggak minta maaf? Ya udah, aku minta maaf. Nih, apaan sih? Kamu mau ngedus ya megangin aku? Atau jangan-jangan udah banyak wanita korbannya yang kayak gini juga? Kamu tabrak terus kamu peluk-peluk? Iya kan? Aku ke tempat ini buat jalan-jalan, buat tenangin pikiran. Karena aku pusing masalah kerjaan. Itu bukan urusan aku. Urusan aku cuman karena kamu megang aku. Gak usah senyum-senyum. Terus aku harus marah-marah juga sama kamu. Kamu pikir kamu ganteng kamu kayak gitu sama aku? Aku nggak bilang aku ganteng, tapi kalau kamu misalkan emang nggak pengen ngomong sama aku, dari tadi ngapain kamu masih di sini? Kamu tuh orangnya belagu banget ya. Siapa sih nama kamu? Atau kamu punya perusahaan berapa sampai kamu kayak gini? Mau nanya nama aku? Oh enggak, Kenalan dulu. Nama aku Bayu. aku terlalu mahal buat pegang tangan kamu. Sekarang yang sombong siapa? Aku tau kamu. Ya terus aku harus murah hati gitu megang tangan kamu? Enggak. Gini ya, Bay. Aku udah seakrab sekarang. Apa kata kamu? So akrab. Kita emang nggak pernah akrab ya. Dan aku manggil nama kamu itu karena kamu kurang ajar sama aku. Nama kamu siapa? Masih nggak mau kenalan sama aku? Aku udah ngalah sama kamu. Tri. Nah, bener dong, kalau salaman. Nama aku Bayu, nama kamu Putri.
Kamu bareng sama siapa kesini? Menurut kamu? Emang aku ada teman? Iya, sendiri sih. Aku pikir kamu bareng sama teman kamu atau pacar kamu. Pengen tahu banget atau pengen tahu aja? Pengen tahu banget. Pesannya sama kamu? Ya, aku kan cuma nanya. Sama saudara aku. Dia punya pacar berarti. Itu privasi ya, Bang? Iya, aku kan cuma nanya aja. Orang salah. Itu kan Terus kamu mau jadi pacar aku gitu maksudmu? kenapa kamu jadi GR ya? Iya, biasanya cowok-cowok yang pakai jas kayak gini tuh kayak gitu. Kamu atau jangan-jangan kamu mau ngasih aku uang, terus kamu bilang aku harus jadi pacar kamu kan? Biasanya sih kayak gitu ya. Dari tadi kamu udah marah-marah sama aku. Terus kamu juga udah mukul aku. Sekarang kamu bilang aku ada niat buruk sama kamu. Ya emang, Kalau aku ada niat buruk sama dari kamu, tampang kamu, baik. Tampang kamu itu udah jahat banget sama aku. ya udah deh kalau kayak gitu, kalau kamu gak percaya sama aku. Semoga lain kali kita masih bisa ketemu lagi ya. Oga banget. Aku nggak mau ketemu orang kayak kamu. Ya udah, kalau udah nggak mau ketemu sama aku, udah. Iya, nggak mau ketemu udah. sama aku. Ya udah. Ternyata nama perempuan itu Putri. Baru kali ini aku ketemu sama perempuan dan perempuan itu marah-marah sama aku. Biasanya kalau perempuan lain mereka pada ganjen atau gatel sama aku. Jadi penasaran sama perempuan itu. Oh iya Pak, nanti saya biar langsung ke. Oh, Ketemu ini sama Bapak. orangnya. Oke Pak, Assalamualaikum. Halo. Saya Vivilia. Jadi Mas yang mau beli. Hah? Mas, gini ya. Sebenarnya saya tuh nggak ada niat buat jual rumah. Tapi saya lagi butuh. Saya ngejual biar saya nggak perlu nikah sama orang yang nggak saya sayang untuk bayar hutang. Jadi aku minta tolong ya sama Masnya, jangan sampai Mas itu ngejual rumah itu. Jadi nanti kalau saya punya duit, saya bakal beli lagi rumah itu. Kita bikin perjanjiannya kayak gitu, baru saya setuju buat ngejual rumah itu. Saya tahu banyak orang yang pengen banget punya rumah itu karena rumah itu emang rumah tua dan unik, tempatnya juga strategis banget kan. Iya. Yang penting sesuai kesepakatan, syarat saya cuma itu. Nanti kalau saya punya duit, saya bakal beli lagi. Jangan pernah pindah ke lain tangan selain Masnya, baru saya setuju untuk tanda tangan untuk ngejual rumah itu. Mau dijual berapa rumah? Terakhir ada yang nawar 2M. Kamu bayar hutang, emang siapa yang punya hutang? Ayah saya bangkrut karena tipu. Beliau udah nggak ada. Jadi hutangnya semua yang nanggung saya dan adik saya. Terus kalau hutang itu nggak dibayar, kata kamu dipaksa nikah. Dipaksa nikah sama siapa? Dipaksa sama orang tua yang punya utang. Anaknya yang punya utang maksudnya. Mas bisa kan? Oh, ya saya bakalan bantu. Ya saya agen properti di salah satu perumahan dekat sini. Iya, nggak usah bilang, saya juga udah paham kan. Saya udah telepon Masnya. Oh, udah telepon saya. Iya, Oh ya. ya itu saya Vivilia. Oh, ya. Udah beberapa orang yang nawar tapi harganya belum pas. Ya. Saya bakalan Jadi bantu. gimana? Ya nanti. Jangan nawar lagi ya. Aku juga belum tahu sama bapak kamu. Loh, kok belum tahu? Kan udah saya kirimin. Oh iya, udah dikirim. Maksudnya aku kan belum masuk ke ruangannya, terus Ya udah, saya anterin Masnya. gampang deh. Urusan rumah nanti. Yang penting harganya berapa? 2M. Nanti sekitar 2 jam lagi ya. Aku bakalan tunggu kamu di perumahan dekat sini. Aku bakalan kirim lokasinya sebelum. Atau kalau misalkan kamu nggak bisa, nanti aku bisa suruh adik kamu buat datang. Nanti kamu bisa nyusul. Oke. Gimana? Ya udah. Mas, telepon saya. Nomor Mas yang tadi kan? Oh itu Lobet. HP-nya lobet. Nah, kamu bisa cek nomor kamu di sini. Udah. Udah masuk belum? Udah. Nama aku Bayu. Oh, ini. Oke, baik. Ya udah deh, kalau kayak gitu. Syaratnya itu ya.
jangan sampai ngejual ke orang lain. Saya bakal usaha lagi biar saya bisa dapetin rumah itu. Nggak tahu caranya gimana. Udah gampang, aku bakalan bantuin kamu. Tapi aku nggak bisa ngejamin ya, soalnya kan aku harus ngomong dulu nih sama atasan. Dan bentar lagi kebetulan aku mau ketemu sama atasan aku sama pimpinan aku, dan aku bakalan ngobrolin ini. Kayaknya sih harganya cocok dan aku bisa bantu. Ya, yang penting jangan pernah dibongkar. Karena kebanyakan orang-orang targetnya mau ngebongkar buat dibangun ruko. Udah dijual, nggak boleh dibongkar ya? Iya kayak gitu. Aku bakalan bantu kamu. Yaudah, ntar lagi aku bakalan hubungin lagi ya. Bayu. Ternyata perumahan di sini bagus-bagus ya. Pantesan banyak peminatnya. Dan tempatnya juga strategis banget. Ada taman, masjidnya juga lumayan gede ya. Enak nih di sini. Ini bukannya orang yang di taman tadi ya? Bayu kan? Kamu ngikutin aku, Bay? Kamu ngapain di sini? Kamu ngikutin aku? Aku duluan nyampe sini. Terus kamu bilang aku yang ngikutin kamu. Ya siapa tahu kamu ngikutin aku terus kamu duduk duluan di sini. Kamu kerja di sini. Oh, kamu kerja di sini? Hah? Oh iya? Duduk. Iya, aku agen properti di perumahan ini. Oh, jadi kamu agen properti di sini? Aku disuruh ketemu sama agen properti di perumahan ini sama kakak aku. Siapa kak kamu? Namanya Cecilia. Karena mbak aku itu mau ngejual rumahnya dan aku disuruh ketemu sama agen properti di sini. Selain kamu di sini siapa lagi, Bay? Kayaknya bukan kamu deh. Ya udah, kalau misalkan kamu nggak mau aku bantu, ya udah nggak apa-apa. Bentar. Enggak, maksud aku mungkin ada yang lain atau mbak aku nggak sama kamu kerjasamanya? Aku ketemu sama kakak kamu tadi, dan aku udah kirim lokasi sama dia. Katanya itu adiknya, ternyata kamu adiknya Vivi. Kok David ngajak ketemuan di tempat ini? Ini kan perumahan tempat Bayu aku kesini ya? Iya, Putri kan udah kesini. Kok kebetulan banget sih? Kamu udah nyampe? Dari tadi. Baru aja. Jadi gimana? Nerima tawaran aku atau mau bayar utang? Udah deh Mbak, saran saya ya. Ini udah hal paling mudah yang bisa Mbak lakukan karena Mbak sendiri udah nggak bisa bayar. Ini udah Fit, aku bisa kok bayar karena aku mau jual rumah. Jadi aku bakal ngelunasin utangnya. dijual rumah nggak bakal langsung sekarang juga pelakunya kan? Iya, tapi aku udah ketemu kok sama orang yang mau beli rumah. Pi, Adik aku ngurusin itu. gini aja deh ya. Apa kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Kamu jual rumah peninggalan orang tua kamu. Aku udah Hah? bikin perjanjian. Kalau rumah itu nanti aku ada duit dan usaha aku mulai bangkit lagi, aku mau ambil rumah itu. Fit, aku minta waktu sebulan aja ya. Mbak Vivi, gini ya. Ini David datang untuk mempermudah semuanya sekaligus bisa bikin Mbak Vivi hidup lebih baik. Bahkan nggak ada yang perlu dijual. Kenapa sih? Kenapa banget? Kamu takut sama adik kamu? Hah? Untuk nerima aku menjadi suami kamu? Hah? Aku bakal membahagiakan kamu dan adik kamu. Tahu nggak? David, bahagia itu bukan diukur pakai duit aja kan? Ya pakai apa emang? Emang orang sorry ya, orang nggak mampu kayak Mbak Vivi ini mampu bahagianya dengan apa? Iya. Nanti aku bakalan bantu kamu. Baik. Tapi kalau aku ingat sama kesalahan kamu yang tadi, Baik. kayaknya aku nggak mau bantu ya. Baik, aku minta maaf masalah tadi. Kayaknya aku marah-marah ya sama kamu. Udah, aku cuma bercanda kok, Put. Aku bakalan bantuin kamu. Asalkan kamu jawab pertanyaan aku yang tadi.
Pertanyaan yang mana? Pertanyaan kamu tadi banyak banget, tahu nggak? Ya, aku nggak mau ngasih tahu kamu mana pertanyaan aku yang perlu kamu jawab. Kamu maksudnya? Iya, kan aku tadi tak tanya sama kamu. Aku tahu. Pasti pertanyaan yang aku punya pacar atau enggak ya kan? Terserah kamu yang mana yang mau. Aku nggak punya pacar. Terus pertanyaan kamu, Udah itu aja. Itu pertanyaan yang paling penting buat aku. Ya udah. Mending kamu temui kakak kamu. Nanti aku bakalan temui kalian. Di sebelah sana, perumahan ini juga ada fasilitas tamannya kok. Kamu bisa tunggu di taman sana. Aku mau ke kantor dulu buat ketemu sama si U. Dan nanti aku bakalan langsung ke kalian. aku nggak ikut kamu ke kantor. Ngapain? Nggak usah ya? Ya udah sana, tunggu di sana. Ya udah, ngapain masih di sini? Kok sekarang yang galak malah kamu sih, Bay? Karena kamu butuh. Gara-gara kamu mau beli rumah aku, jadinya kamu kayak gini. Bukan aku yang mau beli. Iya sih, oh kamu. Tapi kan, ya udahlah. Ntar lagi aku ke Sarkoput. Karena aku butuh ya. Benar tertarik sama perempuan itu. Gak pernah aku ketemu sama perempuan seperti Putri. Aku harus ngomongin sama Arif. Iya, saya tahu keluarga saya jadi bangkrut sekarang, tapi bukan berarti dong Mbak Windy bisa menghina saya kayak gitu. Emang Mbak Windy mau gitu nikah sama orang yang nggak Mbak Windy suka? Aduh, cinta tuh sekarang apa sih? Yang penting Mbak Vivi sekarang sama adiknya bahagia. Emang hidup kurang kayak gini enak apa? Iya, nggak ada yang mau Mbak. Utangnya banyak banget. Ya kalau ayah nggak ketipu juga nggak bakal kita kayak gini Kita hidupnya. nggak nanya, itu nggak penting. Kamu udah terbiasa hidup mewah, serba ada. Sedangkan sekarang kamu udah gak punya apa-apa. Apa kamu gak pengen kembali lagi seperti dahulu? Hah? Iya. Ya, apa-apa ada. Ya udah gini deh. Tunggu sebulan, oke? Sebulan lagi, Sebulan? sebulan lagi. Ingat nggak ngomong sebulan lagi? Ini dari tahun Win, berapa ya? Udah, Sorry. gini aja. Sebulan terlalu lama. Aku minta 1 minggu sama kamu. Kalau 1 minggu gak bisa kamu lunasin semua utang-utang Iya, kan orang aku tua harus kamu, urus ini itu untuk jual rumah. masa bodoh? Itu urusan kamu. Hah? Baru kepikiran juga mau jual rumah. 1 minggu. Kalau enggak, kamu nikah sama aku. Gimana lagi? Udah dari tadi. Sih. Ya maaf, ini perumahan lebar banget. Dari tadi. Terus gimana? Kenapa? Kenapa sedih sih? Kan kita udah dapat agen propertinya. Tapi masalahnya emang mana ada orang yang mau ngeluarin duit 2M dengan cepat itu. Terus? Ya, David cuma kasih waktu seminggu. Kalau dalam seminggu aku nggak nikah sama dia. David ngancam Mbak lagi? Terus Mbak jawab apa? Gak nerima kan? Ya enggak lah, mana bisa aku nerima dia. Gini aja deh. Aku kenal sama agen properti di sini namanya Bayu. Gimana kalau aku minta tolong sama dia supaya prosesnya dipercepat dan kita cepat bayar utang sama David? Iya, Kak, jangan nerima dulu dong lamaran David. ya udah, mana yang cepet deh kalau gitu. Jangan diterima ya. Enggak, ya aku kan udah janji nggak bakal nikah sama dia. Tapi kalau udah terpaksa, Janji loh, janji ya nggak bakal nikah sama orang itu, janji. Gini Mbak. Ih, ini kok gini sih janjinya ribet banget. ketawa dong, jangan sedih mulu. Capek liatnya. Emang enak apa ada orang gila kayak dia? Ya kalau yang sempurna gitu yang mau sama aku. Ya udah, kalau gitu aku mau ketemu sama Bayu sekarang. Aku minta tolong supaya prosesnya dipercepat ya. Emang Bayu bisa bantuin? Bisa, aku yakin dia bisa orangnya. Kenapa? Kalian sedekat itu? Enggak juga sih, baru kenal tapi bilangnya mau bantuin aku. Baru kenal? Baru Mau kenal. bantuin? Iya, baik kan orangnya. Iya sih. Cuma kok aneh ya? Ada orang baru kenal. Udah deh, nggak apa-apa. Yang penting orang itu bantuin Kia. Yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya Mbak. Ingat loh, jangan terima tawaran David. Jangan diterima, jangan diterima.
Ya udah cepetan, aku udah di depan kantor nih, Rif. Bay, Ya udah, aku tunggu di sini ya. Bay, aku nyari kamu dari tadi kemana sih? Oh, kamu nyariin aku. Ada apa ya? Ada perlu lah. Aku juga butuh kamu, Bay. Gimana kalau prosesnya itu dipercepat? Aku minta bantuan sama kamu, Bay, karena kakak aku diancem buat nikah sama orang itu kalau sampai nggak bayar utang. Iya, kan udah mau dijual rumah itu. Emang dikasih waktu sampai kapan? Seminggu doang, Bay. Seminggu. Ya udah. Bisa kan aku minta tolong sama kamu? Aku minta tolong banget sama kamu karena aku nggak rela kakak aku satu-satunya menikah sama orang gila, tahu nggak? Nanti kamu ngomong sendiri ya sama CEO di perumahan ini, sama bos aku. Iya, dan aku yakin dia pasti bakalan bantuin kamu. Kalau nggak mau gimana? Udah, pasti mau. Asalkan kamu jangan marah-marah ya. Jangan sampai kamu marah-marah kayak waktu kamu pertama ketemu sama aku tadi. Itu cuma berlaku buat kamu. Kalau Sekarang sama masih orang, berlaku. ya enggak, karena aku butuh kamu. Kalau sama orang-orang penting aku nggak bakal kayak gitu kok. Aku juga bakal baik terusnya sama kamu kalau kamu baik sama aku. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku masih mau ketemu sama pacar aku dulu ya. Udah punya pacar? Ya emang kenapa? Oh, kamu kenapa jadi gak enak gitu ya aku ke kamu? Kamu cemburu? Iya enggak, apaan sih? Aku pikir kamu nggak punya pacar aja, makanya aku minta bantuan sama kamu. Tau gitu aku nggak minta bantu sama kamu deh. Aku gak punya pacar pun, aku cuma ngetes kamu aja. Kamu bohong. Kamu bilang kayak gitu biar aku mau sama kamu kan? Sumpah aku gak punya pacar dan aku gak deket sama siapapun. Ya udah gini aja. Kamu temuin lagi orang itu, orang yang lagi utang sama kamu dan juga sama kakak kamu, suruh temuin. Nanti aku bakalan datang ke sana dan aku bakalan ngomong sendiri sama orang itu. Kamu janji ya, baik. Kamu bakal datang dan kamu bantuin aku. Ya udah. Sekarang kamu temui kakak kamu atau kamu telepon suruh dia ketemu. Aku bakalan nyusul. Ketemu Ya di taman dekat sini aja. Aku banyak berutang budi sama kamu, baik. Pergi nih, aku pergi. Ya udah. Ya udah, bye bye. Selain anak itu unik, dia juga ribet. Dan aku penasaran, siapa sih laki-laki itu yang udah tega banget memanfaatkan kesempatan ini dan memaksakan kehendaknya. Laki-laki kayak gitu, memalukan banget sebagai laki-laki. Aku Arif nih, Arif lama banget. Apa aku sekalian temuin aja dulu ya, sebelum nunggu Arif. Udah deh, mending aku temuin aja. Vin, kamu tahu siapa barusan yang telepon? Siapa sih? Lagian kamu kayak girang banget. Vivi, tahu nggak? Oh iya, Iyalah. kok bisa, mau ngapain? Ya, ngapain lagi kalau enggak menerima tawaran aku itu? Hah? Dia mau menikah sama aku. Ini kabar baik banget juga nih buat aku, Fit. Selain tugas aku udah selesai, berarti imbalannya bakal aku dapat. Apa itu? Kamu jangan senang dulu dong. Itu udah pasti. Itu apa lagi dong alasannya? Kalau acara pernikahan aku itu udah mau dilaksanakan, kamu bebas mau pilih lahan dimanapun dan aku yang bangunin rumah di sini. Serius? Ya serius Lawin, karena pimpinan properti di sini itu adalah kakak aku, tahu nggak? Hah? Ya, Kamu tahu. tinggal desain aja deh, seperti apa rumah impian kamu, biar aku carikan tempat yang bagus dimanapun kamu inginkan. Ya deh. Kalau misalnya aku pengen yang di sana tapi ada orangnya, kamu bisa usirin nggak? Udah, kamu tenang aja. Ya. Ya aku senang banget, tapi ini emang udah pasti sih. Lagi Vi pasti nggak bisa bayar. Alasan dia nelpon dan ngajak ketemu kamu pasti karena dia mau nerima kamu, Fit. Ya Lawin. Iya. Uang 2 miliar ya. Jangankan 1 minggu, 1 bulan pun orang nggak bakal mendapatkan uang dengan gampang. Lagian, Iya.
rumah yang mau dijual itu gak strategis banget, apalagi harganya mahal, ya enggak? Kayaknya yang rumah itu juga nggak sampai 2 M sih. Dia pasti nggak bisa bayar. Ya udahlah, kita tunggu di sini aja, Vivi. Iya. Ini dia nih. Gimana? Udah berubah pikiran? Hah? Kamu udah mau? Dengan tawaran aku, kalau kamu mau jadi istri aku, hah? Makanya jangan terlalu munafik deh. Gimana? Aku udah dapet solusinya kok. Aku bisa lunasin hutang ke kamu. Udahlah, gak usah bercanda. Hah? Uang 2 miliar ya. Kamu butuh waktu setahun pun gak bakalan dapet, tau nggak? Apalagi Ada yang mau beli rumah itu. Siapa? Harga itu. Iya, bos yang punya tempat ini. Bos. Hah? Pimpinan properti di sini. Iya, Udahlah, gak usah ngaco. kan gitu. Pimpinan properti di sini itu adalah kakak aku. Otomatis kamu tetap menikah dengan aku, tau nggak? Hah? Iya. Iya kan, tetap dibeli. Tapi buat bayar hutang Tapi kakak aku, bukan orang lain. Ya nggak, Win? Iya. David, lagian kenapa sih syaratnya harus nikah sama kamu? Vivi, udah deh. Lagian siapa sih yang mau sama orang nggak mampu kayak kamu? Cuma David juga, iya kan? Win, kamu bisa gak sih kalau ngomong gak usah nyakitin? Gak bisa. Sorry, gak bisa. Kamu tinggal iyakan aja kemauan aku. Kamu bakal hidup bahagia, tau nggak? Hah? Kamu susah banget sih. Iya, kamu kan cuma pernah nerima duit itu kan? Tapi gini ya, kamu tuh nggak bisa punya angan-angan tinggi. Kamu harus dapet cowok yang kayak tipemu itu. Nggak ada yang mau perlu sama kaya. Yang Terus apa dong? Yang penting aku sayang sama dia. Ingat, sekarang kamu udah miskin. Hah? Bukan orang kaya lagi, tau nggak? Kalau kamu hidup bahagia, orang tua kamu yang sudah meninggal itu bakal bahagia juga melihat anaknya bahagia. Bahagia. Iya. Kau pikir aku bisa bahagia kalau sama kamu? Gimana? David bilang yang punya tempat ini kakaknya. Artinya kakak David dong yang mau. Bentar, yang mau beli rumah kita itu CEO dari agen properti itu. Iya, kakak David dong. Put, itu anak buah kakak aku, ya. Pimpinan di sini yang punya properti di sini itu adalah kakak aku, tahu nggak? Berarti Bayu udah bohong sama kita. Bayu berarti anak buah dari kakak. Ya udah. Kak, nggak apa-apa. Kita harus tetap tenang dan kakak tetap nggak boleh nikah sama orang kayak Aduh, gini. apaan sih lagian? Nih orangnya kayak gini aku nggak suka, Kak. Aku nggak Ya lagian kakak kamu yang nikah. Put, Ngomong pasti kena imbasnya juga. kalau sampai kakak kamu menikah sama aku, orang yang paling menderita itu adalah kamu nantinya, ya. Aku gak bakal bikin Iya, aku nggak hidup bakal kamu bahagia. pernah nikah sama kamu kalau kamu ngomong kayak gitu. Ya terserah kamu, Vi. Ya kalau kamu mau aman nikah aja, susah banget. Kalau kamu adik kamu aman kan? Mbak, aku bener-bener nggak rela orang ini nikah sama kakak. Aku nggak mau apapun yang terjadi. Kita harus bayar utang itu, Mbak. Jangan paksa kayak gini dong. Put, Aku nggak tahu lagi ini harus gimana. kamu gak usah keras kepala deh, ya. Kamu punya utang 2 miliar, tahu nggak? Hah? Kamu diem ya. Sedangkan jatuh temponya itu bukan minggu ini, Fit. Aduh, kita Tapi udah kamu kasih ngajuin waktu. minggu ini. Sebulan lagi ya. Aku bakal Itu kan selesai. terserah aku yang punya duit, tahu nggak? Mbak, Mau gimana kalau kita jual ke agen properti yang lain? Siapa tahu emang ada. silakan, aku bakal menghalangi niat Siapa kalian. nih? Baik. Apa? Orang ini yang lagi utang. Iya, orang ini dia nagih utang sama kakak aku dan dia maksa buat nikah sama orang gila ini. Orang ini yang mau beli rumah kamu, katanya CEO di properti di sini. Hah? Dia agen propertinya. Perlu kamu tahu ya, pimpinan di sini itu adalah kakakku. Otomatis kamu adalah bawahan kakakku. Ya Hah? udah. Gak usah sok-sokan deh. Baik. Kalau kamu nggak mampu, nggak apa-apa kok. Oh, nikah sama orang ini, Vi. Ya kamu gak usah ikut campur ya. Siapa juga sih? Sesama Vivi juga mau nikah sama siapa? Kalau kamu masih sayang sama pekerjaan kamu, mendingan kamu diam aja atau enggak kamu pergi dari tempat ini. Kalau kamu udah gak sayang sama pekerjaan kamu, aku bakal bilang sama kakakku buat mecat kamu, tau nggak? Baik, udahlah nggak apa-apa daripada Iya, kamu pecat, daripada kamu dipecat, aku usaha
ke tempat lain aja deh. Makasih ya kamu udah punya niat baik. Apalagi perhatiannya itu sama Putri. Kamu mau usaha kemana lagi? Gak bakalan ada jalan. Aku yang bakalan bayar. Berapa sih utang kalian? Ya, Emang Kamu kamu tinggal kirim rekening kamu sama aku, dan aku bakalan bayar ini juga. Lumayan besar loh. Emang siapa nama kakak kamu di sini? Kamu bilang kakak kamu kerja di sini. kamu gak usah sok-sokan deh di depan kita, di depan aku. Hah? Kalau kamu cuma punya uang 1 juta, gak usah ngurusin utang dia. Udah deh, kamu tuh punya masalah sama aku bukan sama Bayu. Udah, gak apa-apa. Biarin dia ngomong. Pelut, aku sebutin nama kakakku. Hah? Udah deh, gak usah, aku yang bakalan cari tahu sendiri. Kalian gak usah khawatir. Itu. Vi, kamu gak bakalan pernah nikah sama orang yang gak kamu cintai. Aku bakalan bantu kamu, dan juga bakalan bantu Putri. Baik, tapi Tapi ini resiko sama pekerjaan kamu. kamu jangan marah-marah lagi ya sama aku ya, Put. Soalnya adik kamu ini setiap ketemu sama aku, selalu marah-marah. Udahlah, gak usah sok-sok drama di depan aku. Kamu tuh siapa ikut campur di sini? Terserah Vivi juga mau nikah sama siapa. udah Lagian baik, kamu baik, punya usah duit. gitu deh, nggak apa-apa. Udah, biar terserah aku deh nanti ngadepinnya gimana. Vi, emang kamu gak percaya sama aku? Atau kamu juga gak percaya sama aku? Kalau misalkan aku Ya bisa aku bantu percaya kalian. sama niat baik kamu, Bay. Aku juga. Aku juga kasihan sama kamu, Bay. Ini bukan masalah kamu dan ini bukan utang kamu. Ya udah kalau aku nikah sama kamu, rumah nggak aku jual. Enggak, Vi, aku nggak mau. Itu udah bener banget, Vi. aku minta tolong sama kalian, kasih waktu aku 1 jam, dan aku bakalan balik lagi ke tempat ini, masalah kalian bakalan beres. 1 Dan aku jam. pastikan, Lamaan. kamu bakalan nyesel kamu udah ngomong kayak gitu. Ya udah, ya aku tunggu dan buktikan kalau kamu itu benar-benar punya uang. Udah, kalian tunggu di sini ya. Bay mau kemana sih? Put, itu laki-laki yang kamu banggakan, yang bisa ngebantu ngelunasin hutang kamu. Paling Hah? enggak jaga usaha membantu keluarga kita. Ya usaha tapi gak punya duit. Ya Sama pasti aja nggak bohong. bakalan bisa juga, Vi. Udah deh, mending kalian putus asa aja. Tapi situ aja deh. Aku sudah ada di sini, tumben-tumben ya. Barusan mau cari ke kantor, nggak ada. Terus kemana nih? Wah, bos. Kamu habis ini- dari mana sih, Rif? Saya barusan ada pembeli yang mau lihat-lihat Blok A. Jadi saya masih nawarkan itu, bos. Ini ada apa ya, bos? Tumben-tumbennya Pak Bos datang ke sini. Mau sidak saya atau gimana? Aman, bos. Di sini semua aman terkendali. Aku nggak mau nanya masalah kerjaan kamu. Hmm? Kamu kan kemarin-kemarin juga pernah datang ya ke sini, dan yang ngurusin di perumahan ini kan kamu. Ya. Semua pemasaran ada di kamu. Iya. Kamu pimpinannya di sini. Mm-mm. Tapi kamu pinter, Rif, buat memimpin karyawan-karyawan yang kerja di sini. Kamu kurang pinter memimpin adik kamu. Kamu Adik. punya adik, siapa yang namanya tadi? Yang namanya David nggak? Oh, ya dia adik saya satu-satunya. Dia itu orangnya pintar, bos. Dia itu pinjem uang Udah deh. 2M sama saya, mau investasi katanya, bos. Kamu gak usah banyak memuji adik kamu sebelum kamu kecewa. Bos, Orang tua kamu apa benar menghutangkan uang sejumlah 2M kepada seseorang? Dan orang itu sudah meninggal, dan yang menanggung itu adalah kedua anaknya, dan itu perempuan semua. Ya meskipun kamu mungkin nggak kenal sama orang itu. Waduh. Iya apa enggak ya? Saya kurang tahu, kayaknya enggak deh, bos. Ya, jadi ada 2 perempuan yang datang ke aku. Aku dikira agen properti. Aku dikira marketing di sini, dan dia menawarkan rumahnya untuk dijual dan minta tolong untuk dihubungkan ke CEO di perumahan ini. Kan, bos. Ya iya emang aku. Cuman ya aku pengen tahu permasalahan mereka. Ya aku bilang, kalau aku agen properti di sini. Karena mereka ngira aku bukan CEO. Iya, saya ingat orang tua saya pernah ngomong kayak gitu, tapi Sekarang aku mau beli rumah orang itu. Tapi aku mau kembalikan lagi rumah itu sama pemiliknya. itu kan namanya buang-buang uang, bos. Percuma. Rif, Udah dibeli masih kembalikan lagi. aku niat membantu orang. Aku juga sering dibantu orang. Aku juga dari orang yang nggak punya. Kamu tahu kan, orang tua aku orang nggak punya.
Bos, ini uang 2M, bos. Bukan uang 500.000 atau Udah deh, kamu gak usah ngajarin aku, kamu ajarin adik kamu aja. Sekarang aku minta kamu temuin orang yang ada di pos deket taman, yang ada di gazebo deket taman. Oh, dan aku bakalan datang ke sana. Kamu bilang kalau misalkan CEO perusahaan ini bakalan datang ke sana dan akan langsung mentransfer uang itu. Iya, jadi adik saya juga ada di sini. Ya, aku nggak tahu dia adik kamu atau bukan. Ya kalau aku sih jadi kamu, aku bakalan ngakuin. Ya udah, sekarang kamu pergi. Ya, saya pastikan dulu, bos. Aduh, bikin masalah aja nih orang. Aku benar-benar marah banget sama anak itu. Bakalan kasih pelajaran. Udah, mending aku bawa mobil aja daripada aku jalan kaki. Kamu kenapa, Bi? Ini gara-gara kamu ya. Dia tuh punya Nah, Ngapain kamu di sini? Kak, Apalagi ini Kak, mereka berdua gak percaya kalau kakak di sini adalah pimpinannya. Dan aku kan pernah cerita sama kakak, kalau aku suka sama perempuan ini Kak, yang namanya Vivi. ya terus kenapa? Dia mau nggak? Ya. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Ya jangan seperti itu dong, Kak. bener Pak. Ini gimana sih cerita? Pak, saya butuh waktu sebulan ya. Saya janji akan bayar hutang kok. Tapi saya harus lihat rumah dulu. Intinya saya nggak mau terima David. Maksud kamu nerima David gimana? Ya. Jadi gini Pak, David itu Ya, orang tua mereka yang punya utang 2 miliar sama orang tua kita. Dan waktunya udah sampai. Ya, dengan sangat terpaksa. Bukannya dalam perjanjian bisa dilunasi 1 tahun ke depan ya? Udah gini ya. Kenapa tiba-tiba ditagih? Barusan kakak ketemu sama CEO pemilik tempat ini. Katanya beliau yang mau lunasi semuanya utang-utang mereka. Melunasin Kak. pemilik. Saya juga kaget kenapa beliau itu baik banget sampai mau. Bapak ini siapa? Kalau dilunasin kan enggak jadi nikah sama Vivi, Kak. Siapa nih? Ini siapa? Beliau CEO. Yang punya cabang. Aduh, Putri sakit. Maaf Kak. Ini kan laki-laki yang barusan. Kamu udah ketemu sama mereka? Ya udah ketemu Pak. Ternyata benar dia adik saya di sini. Berarti ini benar adik kamu? Ya. Dia tuh udah ngomongin aku, Rif. Berani-beraninya Kak, saya minta maaf Kak. dia itu pimpinan kakak di sini. Jadi saya boleh kan gak nikah sama dia? Saya nggak cinta sama dia, Mas Om. Itu. Gini ya. deh. Kak, dan asal kamu tahu, orang tua kita emang pernah cerita kalau ada sahabatnya yang pinjam uang, namanya Pak Warno juga kan. Nah, dia itu nggak maksa. Kalau misalkan punya uang ya udah dibayar, kalau nggak ada ya. Katanya harus bayar. Udah deh, kalau Ini urusan. hanya kalah-kalahan dia. Nah, Oh, berarti- kamu nggak usah maksain kehendak kamu. Berarti sebenarnya itu udah di ini. Bukan diikhlasin juga Pak Bos, tapi kalau misalkan Iya. ada dibayar semampunya aja. Berarti Aku ini rugi kok. Kan, gitu loh. laki-laki kurang ajar nih. Hajar aja nih Pak adiknya. Nah, Pengen. kamu jangan suka memanfaatkan keadaan. Kakak selama ini kan gak pernah. Pukul aja kan pakai tasnya. Udah. Pak, saya minta maaf Pak. Karena kelalaian saya dan saya udah bertikah kasar sama Bapak. Tuh, kamu juga Win. Nyakitin mulu kalau ngomong. Ya udah, gini aja deh. Aku bakalan maafin adik kamu, Rif. Dan kamu rencananya kan kamu mau aku pecat nih gara-gara kelakuan adik kamu. Tapi kalau misalkan kamu nggak pengen dipecat, adik kamu harus bersihkan halaman yang ada di sini. Mau nggak mau, daripada kamu nggak bisa pulang ke rumah. Tapi Bagus. lebih selama ini kan saya bersih Pak. Nggak usah sok manja. Cuma kamu mau kakak suruhnya gue di Iya deh. Ya, bersih aja. udah ayo. Sekalian tuh, Windy juga suruh. Aku udah tepatin janji aku ya sama kamu Put, dan juga sama kamu Fit. Sekarang masalah utang-utang kalian itu nggak usah kalian pikirin. Aku pikir kamu sales. Iya bener. Tadi soalnya dia bilang agen propertinya Pak. Ya gimana aku? Sales ini yang udah bikin kamu jatuh hati. Kata siapa? Kata kamu. Apaan sih? Berarti kamu cuman ini aja ya Put, pura-pura Putri benci. itu kalau lagi marah-marah atau bersikap cuek sebenarnya lagi caper. Oh gitu. Enggak baik. Apaan sih Kak?
Berarti aku nggak jadi nikah sama David. Iya nggak jadi nikah sama David. Iya berarti utang kita. Ya tetap kita harus bayar lah. Udah Kamu deh. kerja yang benar sama aku. Berarti aku boleh dong nikah sama Gusti. Iya. Boleh lah. Ya udah kalian lanjut deh. Aku mau nemuin Gusti dulu. Ya udah kalau gitu. Tapi banget. Ya udah. Nikah sama Gusti katanya, Bay. Kakak kamu kan udah mau nikah. Emang kamu nggak pengen nikah juga? Gak ada yang ngajak nikah, Bay. Aku mau ngajak kamu nikah. Kamu mau nikah sama aku? Gara-gara aku punya utang juga sama kamu. Jadi kamu neken Put. aku buat aku nikah sama kamu. Atau enggak, kalau aku nggak mau nikah sama kamu, kamu juga mau kayak Udah David, deh. aku harus Gini. lunasin seminggu. Put, aku mau nikah sama kamu itu karena atas dasar aku sayang sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu, Put. Atas dasar Urusan utang juga nggak apa-apa, Bay. Hutang kamu itu udah aku anggap lunas. Aku nggak lagian cuman duit segitu, Put. Cuman, Maksud aku, ya aku bakalan bantu kamu buat lunasin itu. Tapi ini urusan pribadi kita, nggak ada sangkut pautnya sama itu. Jadi kamu mau kan buat nikah sama aku? mau nggak ya, Bay? Hah, kamu terlalu bertele-tele, Put. Aku pikir kamu juga suka sama aku. Berarti bohong ya kakak kamu, ya udah. Aku mau. Gitu dong. Bukan karena aku punya utang juga sama kamu. Karena Aku emang tahu kok. tertarik aja sama kamu, Bay. Aku tahu kalau kamu memang tertarik sama aku dari awal. Kamu tahu? Iya, jadi aku sempet ngeliat kamu memperhatikan aku. Pas kamu pergi ternyata kamu ngikutin aku. Karena itu penasaran aja sama pekerjaan kamu. Ya udah, Put. Berarti kamu terima lamaran aku kan? Ya udah, kalau kayak gitu sekarang Tapi kamu nggak punya pacar beneran kan? aku nggak punya pacar beneran, Put. Udah terima aku kan? Iya udah. Ya udah, kalau kayak gitu berarti kita nikah.